Budaya bersarung sudah jadi tradisi di Indonesia. Kain bermotif ini telah menjadi bagian dari busana harian masyarakat lokal. Awalnya memang lekat dengan tradisi keagamaan, sarung kini merambah ke industri mode. Bahkan Presiden Joko Widodo menetapkan tanggal 3 Maret sebagai Hari Sarung Nasional. Setiap hari tertentu dalam 1 bulan, kita memakai sarung bersama-sama. Sejumlah catatan menyebutkan bahwa sarung berasal dari suku Baduy di Yaman. Penggunaan sarung kemudian meluas ke berbagai wilayah di dunia. Masuk pada abad ke-14, sarung pertama kali dibawa oleh saudagar dari semenanjung Arab yang menyebarkan agama Islam. Makanya, busana ini cukup identik dengan kebudayaan Islam. Bahkan, tekstil merupakan industri pelopor di era Islam. Selain itu, sarung juga jadi simbol perjuangan melawan budaya barat yang dibawa oleh penjajah pada zaman kolonial Belanda. Saat itu, para santri konsisten memakai sarung, sedangkan kaum nasionalis abangan sudah meninggalkan sarung. Kini, sarung kerap jadi pembeda gaya berbusana di Indonesia dengan negara lainnya karena motif dan warna yang unik. Tak hanya untuk ibadah, sarung sering dipakai untuk acara adat sampai busana rumahan. Bahan sarung antar daerah umumnya pun berbeda. Area Indonesia Timur biasanya memakai bahan dari tenun. Sementara daerah Sumatera seperti Minangkabau dan Palembang identik dengan kain songket. Beda lagi dengan daerah Lampung yang populer dengan kain tapis. Perbedaan motif sarung antar daerah ini punya filosofi yang beragam. Misalnya, motif kotak-kotak menggambarkan bahwa akan selalu ada perbedaan dan konsekuensi ketika mengambil sebuah keputusan. Ada juga sarung ulos dari Batak dengan motif saling beriringan, yang melambangkan kesuburan serta kesepakatan. Kesadaran terhadap makna lokal sarung lalu dipopulerkan kembali oleh masyarakat kota, khususnya para pencinta fashion. Lebih dari sekadar identitas, sarung adalah budaya yang bernilai penting bagi masyarakat Indonesia. Sarung sudah lekat dengan ciri khas masyarakat Muslim di Indonesia. Walau sesungguhnya pemakaian sarung tak menunjuk pada identitas agama tertentu, karena sarung juga digunakan oleh berbagai kalangan di berbagai suku yang ada. Dalam pengertian busana internasional, sarong berarti sepotong kain lebar yang pemakaiannya dibebatkan pada pinggang untuk menutup bagian bawah tubuh pinggang ke bawah. Kain sarung dibuat dari bermacam-macam bahan, katun, polister, atau sutera. Penggunaan sarung sangat luas untuk santai di rumah hingga pada penggunaan resmi seperti ibadah atau upacara perkawinan. Pada umumnya penggunaan kain sarung pada acara resmi terkait sebagai pelengkap baju daerah tertentu. Menurut catatan sejarah, sarung berasal dari Yaman. Di negeri itu sarung biasa disebut futah. Sarung juga dikenal dengan nama izar, wazar atau ma'awis. Masyarakat di negara Oman menyebut sarung dengan nama wizar. Orang Arab Saudi mengenalnya dengan nama izar. Penggunaan sarung telah meluas tak hanya di semenanjung Arab, namun juga mencapai Asia Selatan, Asia Tenggara, Afrika, hingga Amerika dan Eropa. Sarung pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Ulaulah pandang jauhlah di tangan, ulaulah pandang jauhlah di
manenggilah hari, di mana bintang menanggi hari. Kalaulah indah karenaulah Tuhan sayang, kalaulah indah karenaulah Tuhan, indahlah nyolah kami kamari, sampailah kamari. Indahlah kami sampai kemari. Lima buah lada lima tuan, lima buah lada lima. Masalahnya sebuah daun di balik daun. Masa sebuah di balik daun. Kasihlah Tuhan Allah diterima dendang, kasihlah Tuhan Allah diterima. Indahlah nyoka lupa odapun dari bulan tahun. Indah kalupo bari bulan tahun. Pisanglah ane baola balai, pisanglah ane baola balai. Masalahnya sebuah peti di dalam peti. Masa sebuah di dalam peti. Utanglah meda pela di bayi, utanglah meda pela di bayi. Utanglah nyola budi mati, di bawah mati. Utanglah budi di bawah mati. Pemirsa N2S TV, bersua kembali dalam acara Pesona Budaya Pesisir hari ini. Hari ini kita akan menyambung dialog di episode pertama tentang keberadaan kain dan sarung, maknanya, filosofinya bagi masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kembali akan kami lanjutkan dan masih tetap Pak Munzir Hutagalung dari Pemerhati Masalah Sosial, kemudian Pak Saad Simatupang, seorang tokoh akademisi dan seorang pemerhati budaya juga dari Barus, Bapak Irsan Sihite. Kita lanjutkan Pak ya? Iya. Dialog kita lanjutkan hari ini. Pada episode sebelumnya atau pada episode yang lalu pemirsa, kita sudah banyak mengangkat tentang peran dan fungsi pemanfaatan kain dan atau sarung bagi masyarakat pesisir. Ada beberapa hal baik dalam keadaan bersukacita maupun berduka, kemudian kebutuhan adat dan tradisi-tradisi lainnya. Baik, saya akan kembali mulai kepada Pak Irsan Sihite. Pada edisi kemarin Pak Irsan ada rasa kecewa. Ya. Ada kegalauan, ya mau marah, mau bertanya tapi sama siapa, kan seperti itu. Iya benar. Nah, pertanyaan itu kalau menurut Pak Hite sekarang ini, Bapak iseng-iseng pergi kemana bertanya? Kira-kira? Iya, nah, baiklah Pak Edi ya. Sudah lama ini kegalauan ini. Ya. Saya lihat N2S inilah salah satu untuk menyampaikan kegalauan ini terutama kepada siapa yang merasa orangnya pesisir, Pak. Seperti itu. Iya, orangnya tinggal di pesisir, tapi belum tentu jiwanya
memakai Budaya budaya pesisir. pesisir. Iya, iya. Nah ini, kalau bisa marah salah saya Pak, iya. Hmm. Amboraso. Marah sahabat, ya, silakan marah. Nah. Ya. Ya. Kenapa dibiarkan? Lalamu Hmm. kegalauan ini Pak. Hmm. Padahal menurut penilaian Ambo, apalah ini, nah, ringan kalinya. Ya kan Kok nggak modern, ditinggalkan orang? nggak modern lagi Pak. Itu Ada masalahnya. lembaga, kalau menurut pemikiran Ambo cocok Ambo berang itu ke orang yang terkait dengan mengurus budaya. Karena Ambo orang mantan orang dinas pendidikan. Iya. Ada salah satu kabit di situ. Mhm. Kabit Kebudayaan. di dinas pendidikan, kabit kebudayaan. Kabit Ambo kebudayaan. raso kasih kulang budak uli itu. Oh. Ambo Iya, tujukan bagai galau Ambo. Karena menurut pemikiran Ambo ringan banget hanya untuk dilaksanakan. Ya artinya dari orang tuh ada ulu Oke. kan. Pendapat Pak Ite, kalau Bapak sampaikan aspirasi dan kekecewaan itu tadi kepada yang Bapak tuju itu, Iya. kira-kira bisa dilakukan itu menurut Bapak? Menurut saya ringan banget ini sebenarnya dah. Ambo berbahasa Indonesia aku campur-campur lah Iya, masuk iya, pesisir. nggak ya. apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Masuk pesisir. Iya, iya. Semoga baru. Iya. Sepedebak iyo kan. Iya. Himbauan saja pun, walaupun tidak baru dapat sambutan pertama, Iya. pokoknya terus menerus lah harapanku. Pokoknya Sampai- keinginan Bapak itu harus tersampaikan. Iya. Baik, sampai di Ah. situ Pak Ite. Terima kasih. Ini keresahan dan kegalauan seorang tua, Pak Munzir. Iya Pak Edi, iya. Pak Munzir, saya katakanlah masih muda, Iya. masih energik, Iya. mungkin ada progres terkait dengan pernyataan dari Pak Ite tadi. Siapa yang atau pihak mana yang paling berkewenangan memenuhi permintaan Pak Ite ini? Baik Pak Edi. Kalau kata berwenang berarti ada katakanlah kekuatan Dan untuk upaya mendapatkan. apa? Ya, Yang ya. pertama memang pemerintah daerah dalam hal ini. Pemerintah Iya, daerah, pemerintah iya. daerah. Fungsi pemerintah itu melindungi segenap rakyat Indonesia termasuk hal-hal yang berkaitan tentang Budayanya. tradisi yang baik maksudnya. Ya. Itu dulu. Tadi Pak Hite sudah sebutkan salah satu unsur teknisnya ada kabit kebudayaan. Iya. Ya. Hal ini pertama disampaikan dulu kepada yang bersangkutan. Apakah ada atau memang belum ada? Kita berbaik sangka dulu. Jangan-jangan sudah ada, cuman hanya seremonial sejak itu hilang lagi. Iya. Oh, Pernah seperti itu. dicetuskan Indonesia kan kenyang akan pencanangan Ya, dan ya, segala ya. macam. Namun tidak dibiasakan, tidak dikonsistensi, Iya. tidak berkelanjutan. Itu dulu. Yang kedua, ada namanya stakeholder, lengkap. Ya. Ada lembaga ketahanan masyarakat. Mhm. Dan di Sibolga ini saya yakin betul ada itu. Dengan bermacam-macam bentuk paguyuban, komunitas, forum, dan segala macam. Ya. Ini juga mereka harus tetap eksis karena membawa nama-nama Pesisir. pesisir. Bukan? Iya. Jadi hal-hal pernak-pernik dan kebudayaan itu harus tetap diangkat ke permukaan. Itu yang Maksud Pak kedua. Galung tadi peduli. Peduli. Tidak ala peduli lagi. Mereka dibiayai bahkan. Hah? Ada forum yang dibiayai. Dibiayai. Iya, yang bertanggung jawab. PBD. Iya. PBD kota. Iya, jadi pertanggungjawabannya bukan hanya sekedar pengadaan, tapi sejauh mana kebudayaan ini berkelanjutan di tengah-tengah masyarakat, Pak Edi. Itu yang kedua. Yang ketiga, himbauan informal. Tadi Pak Ite sampaikan ke MN2S bagi Iya, pemerhati, pencinta. Ini tidak pun ada pemerintah, tidak ada pun lembaga, karena kecintaannya Pak Edi dengan sukarela dia Iya, menunjukkan identitasnya. Iya. Inilah yang lebih baik, inilah yang namanya itu kalau dalam kategori apa? Inilah namanya pemberdayaan itu di sini. Ya. Tuh, Itu padahal dia, Pak Edi. seperti Pak Edi ini swasta murninya ini dah. Iya. Dengan kerelaan sendirinya ini kan, Iya. dengan biaya sendiri Iya. dan lain-lainnya. Iya. Lah, kalau pemerintah ada tadi APBD, Ya justru kok itu apa tadi. yang diurusnya ini? Iya. Hah? Mari kita tidak ketuk lagi. Kita pertanyakan Ya, bagaimana. itu dia. Jadi begini Pak Ite, Pak Saad, ya. Aduh, Pak Munzir baru juga. tahu saya Pak ini. Iya. Ada dananya di situ. Iya, benar. Ya, benar. dan pemirsa sekalian, bahwa media televisi lokal N2STV Sibolga ini, ya selalu saya sampaikan, ya menjalankan misi yang sederhana saja Pak Ite. Iya, iya. Pak Saad, Pak Munzir sudah Iya. tahu. Apa itu? Yang pertama,
mempublikasikan Publikasi. apa sesuatu yang terjadi, peristiwa dan lain-lain. Mempublikasikan. Namanya media. Publik, memasyarakatkan. Ya. Kemudian yang kedua, memperkenalkan apa yang sesuatu yang baru Iya. atau sesuatu yang lama sudah dilupakan orang. Iya, benar. Maka terkaitlah itu dengan mengingatkan. Iya, iya. Jadi misi N2STP dalam hal ini pemirsa adalah ya 3M juga ya Pak Edi ya? mempublikasikan, memperkenalkan, mengingatkan. Maka mengapa kami mengingatkan kain dan sarung ini tadi? Kan seperti itu. Bahwa pada masa lalu kain dan sarung itu bagi masyarakat di Nusantara kita secara khusus di pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah punya nilai-nilai khusus. Bagian yang melekat dengan keseharian seperti Pak Saad sampaikan tadi. Secara empiris ya. Iya. Budaya kehidupan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Saad, kan seperti itu. Nah, cuma kalau di ranah Melayu atau di ranah lain yang masih terkait dengan kain sarung, seperti yang kita lihat ini, ya kan? Ada tata cara pemakaian, Pak Saad. Iya, benar. Seperti saya katakan tadi, misalnya kalau di Melayu, mengapa berbeda dengan cara berpakaian masyarakat pesisir? Terutama tentang kain sarung itu. Iya. Ada yang di luar, ada yang di dalam. Macam mana itu? Ya. Ya, baik Pak Edi. Itulah kita tadi jelaskan itu. Setiap daerah di Nusantara ini kalau yang namanya kain sarung ini Ya. sudah menjadi tradisi masyarakat Nusantara. Bagian dari kehidupan, kehidupan budaya mereka. hidup. Oke. Cuma penggunaan kain sarung masing-masing daerah ini berbeda-beda fungsi kegunaannya. Ya. Baik dalam adat, baik dalam tradisi Oke. kebiasaan. Dalam adat. Dalam adat. Tadi Pak Edi kan masih mangkuk dalam penggunaan sarung dalam adat. Ya. Kalau Melayu, kata Pak Edi tadi, penggunaan kain sarung dalam adat itu memang pakai kain sarung mereka Ya, dalam adat ya. istiadat perkawinan, Ya. pesta hajatan, kenduri dan lain sebagainya. Kemudian baju kurung. Baju kurung. Ya. Cuma posisi letak kain sarung itu yang ada di masyarakat Melayu Deli dengan masyarakat Melayu yang ada di pesisir pantai Tapeting ini berbeda kok. Di mana bedanya? Bedanya misalnya kalau di masyarakat Deli lah saya lihat ya, kita perhatikan, mungkin Pak Edi juga lihat itu. Dia pakaian sarung di atas lutut, setengah dia digulung di atas lutut. Tapi kain sarungnya dilipat di dalam baju ini, di luar. Di luar baju. Di luar baju. Di luar baju. Iya. Kain sarung di dalam. Kain sarungnya di luar gini. Gini dia itu kan. Kalau kita di pesisir ini di dalam. Baju keluar. Oh, Artinya jadi ada yang menjulur ini, Iya. ada yang nampak ya. Artinya bedanya. lipatan itu ditutup. Oleh baju. Dengan baju. Baju teluk belanga ya? Teluk belanga. Kalau Melayu baju kurung lah itu. Iya, Ya. baju kurung. Itu kalau Itu di kita luar, ya, di pesisir. luar. Melayu di luar. Melayu di luar. Iya. Bajunya ini di situ diikatkan. Kain Pak sarung sekalian. tadi. Kain Iya. sarung itu di luar dilipat dia, Iya. digulung. Iya. Udah kan? Di atas lutut. Nah, kalau Melayu atau kalau di Riau saya lihat lagi Iya. pula. Tetap dia digulung di luar seperti di Medan Melayu Deli. Cuma ada apanya? Kalau di atas lutut kainnya itu orang sudah berumah tangga katanya. Oh, iya. Yang belum. Yang belum. Iya yang belum. Yang belum. Yang belum berumah tangga di atas lutut. Ya. Kalau dia sudah kawin, dia di bawah lutut. Ya. Mungkin gunanya untuk sholat tahap itu boleh dipakai. Artinya membedakan status. Membedakan itu. Status ya. Nah, Baik. sementara di pesisir tidak begitu. Dia Dulu- menggunakan kain sarung, baik dia lajang maupun anak muda yang sudah kawin tetap di atas lutut, tapi lipatannya tertutup Oleh baju. Baju ya. Oh. Di dalaman dia, tapi tetap di atas lutut. Ya. Nah, cuma ada perbedaannya lagi. Itu kau bilang tadi kain sarung itu kegunaannya adat. Itu di atas lutut. Ada kain sarung kita di pesisir itu segitiga lagi, Pak. Segitiga? Iya, diikat di samping. Itu untuk apa? Jadi yang diikat di samping dia bentuk segitiga, ikatannya di samping, Ya. ya kan? Ini bagi orang-orang yang apa? Misalnya dalam apa namanya kita dikenal di pesisir itu ada gelombang, Oh. gelombang 12.
Ada anak silat nih, dalam acara tamu apa. Anak-anak si Supaya Kampak ada dulu. gerakan Iya. bebas. Anak silat lah. Iya, silat. Mhm. Menyambut tamu namanya gelombang 12, pendekar 12 orang di sini, 12 penerima. Ya. Orang tua silat mengantar merapude mempelai laki-laki Iya, ke tempat iya. perempuan. Iya. Jadi pakai kain sarung itu juga Tapi diikat di samping di samping. Agak apa dia segitiga. supaya langkahnya bebas. Bebas. Kalau dia di tengah ini kan nggak bisa melangkah Betul, bebas. betul. Yang betul, kedua, kita di Ya. masyarakat pesisir digunakan pakai di samping juga diikat. ya. Ada kita budaya pesisir, ada cara upacara makan adat itu, kan ada yang menghidang. Iya. Janang. Janang namanya. Janang. Ya, Dia harus ya. pakai kain sarung juga. Supaya juga lebih Letaknya bebas, juga iya. di samping juga diikatan Iya. segitiga supaya dia luwes dia. luwes. Ya, Mau ya, duduk, ya. mau bergerak. Ya, ya, ya. Kalau ya. dia di atas lutut merata, Iya, mana susah. bisa dia Bisa jongkok. bergerak. Memang kalau dulu kan ketika barale atau resepsi Iya. pernikahan itu ada janang. Janang. Iya. Suruh Jadi hidang. kalau kita lihat di pesta adat masyarakat pesisir kain sarung, kalau segitiga dia, udah tahu kita. Ya. Perannya di sini janang. Janang. Iya, iya. Menyambut tamu apa melayan. Iya, iya. Atau perannya jadi pendekar. Iya. Kalau muda dia berarti pendekar sedikit Iya, ya kan? Iya, iya. Nah, itu yang membedakan kain sarung. Itulah adat. Mhm. Jadi peran kain sarung ini benar-benar fungsinya banyak kali. Iya. Ya kan? 4 fungsi tadi udah jelaskan dia. Apalagi ada tingkatan milenial sekarang. Iya. Lain pula ceritanya lagi kan? Pak Saya Ite, status. kalau di Barus Pak Ite Ya. masih ada Iya. janang itu. Yang saya lihat Pak Edi ya, ada janang itu Mhm. ketika akad nikah. Mhm. Khusus yang di dalam Ya. oleh Tuan Kadi istilahnya. Mhm. Kalau sekarang Tuan Kadi itu sudah diambil peran oleh KUA Ya, setempat. ya. Kecamatan menikahkan. Nah, ini keluarga inti di sini kedua belah pihak, janang ado. Ada janang. Kemudian tamu yang lain makan apa ala Perancisan katanya masa kini. Makan di luar. Di ya. luar. Bukan di luar. Di luar rumah. Janang masih ada. Untuk- Tapi Dia di dalam rumah ya. iya, tapi tidak pakai kain sarung lagi Pak Edi. Seperti yang dibilang Pak Saat tadi. Iya, Sekarang, tidak lagi. sekarang. Iya, sekarang ada. Tapi tidak pakai kain sarung. Pakai apa dia? Biasa saja kain Baik. begini. Artinya terjadi pergeseran nilai. Sudah. Iya. Iya, benar. Pak Sahat, Pak Sahat, Pak Mujir. Iya, Pak Edi. Bahwa pergeseran tata sosial kehidupan bermasyarakat ini kan terus Berkembang. tergeser, terus tergerus. Nah, mendengar cerita Pak Iti dan Pak Sahat tadi, terutama janang tidak lagi pakai kain sarung. Iya. Ya, ala tagak saja lah Tagak duduk lah di saja. situ. Iya, iya. Gimana? Masyarakat ada. Baik Pak Edi. Jadi garis bawahi dulu kata pergeseran. Pergeseran ini ada 2 makna. Pertama, karena pembiaran, tidak ada yang mengingatkan tradisi yang baik. Ya. Yang kedua, dengan alasan kepraktisan. Cenderung kita mencari-cari alasan setelah kepraktisan. Repot kali. Iya. Aha, ya, ya. Semestinya, tadi Pak Sahat Simatupang udah jelaskan. Simboliknya tetap dikenakan dengan bentuk berbeda. Segitiga, Segitiga. diikat, ya. Tapi kan dari awal kain sarung itu tetap melekat di jati diri yang bersangkutan. Ya. Sementara versi yang disampaikan oleh Pak Ite kita sangat prihatin. Itu karena pembiaran, tidak ada yang mengingatkan. Semestinya orang yang paham dengan adat Iya, pokok adat benar senantiasa mengingatkan. Di zaman saya dulu, Ya. ketika bertugas atau di tengah-tengah masyarakat, seorang janang itu tidak serta-merta diperkenankan masuk tanpa memenuhi estetika dan etika tadi. Ya. Jadi yang diawali dari etika dulu, kepantasan, kesopanan. Mau bagaimana estetiknya, coraknya, baru itu yang kedua. Sepanjang ini tidak kita tegakkan, niscaya semua ini juga akan tergerus. Ya, baik. Itu dia, Pak Edi. Baik. Pemirsa, bahwa proses pergeseran dan penggerusan Iya, nilai-nilai tradisi budaya itu ya Pak Ite, Iya. ini akan terus berlanjut. iya. Dan hari ini muncullah Terus berlanjut keresahan-keresahan. jika tidak ada yang peduli. Ya, muncullah keresahan-keresahan seperti yang disampaikan oleh Pak Ite Iya. juga Pak Sahat ya kan. Tadi Pak Mujir ada menceritakan setidak-tidaknya ada 2 pihak yang katakanlah punya Kewenangan, kewenangan. kepentingan, iya. Yaitu Dinas Kebudayaan Iya. dan Pendidikan dan Kebudayaan. Iya. Tadi Pak Ite mengatakan melalui Kepala Bidang
kebudayaan. Mudah-mudahan masih ada lah itu. Iya, insya Ya. Allah, insya Allah. Nah, mudah-mudahan yang kepala bidang kebudayaan ini pun ya yang berbudaya lah pula, iya kan? Nah, yang mengerti. Iya, yang duduk di situ. Iya, harus mengerti. Kabitnya itu. Pantas dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat setempat. Betul, dan harus mengerti. Iya. Kalau yang ujuk-ujuk datang dari mana-mana, pas kata Pak Iti, Iya, kepada lo siapa prihatin. kami bertanya, Bapak? Prihatin gitu. Pemirsa, kami akan datang kembali Pesona Budaya. Iya. Pemirsa, kita sambung kembali perbincangan Pesona Budaya hari ini tentang keberadaan kain dan sarung bagi masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tadi telah terungkap sedikit, semestinya ada pihak-pihak tertentu, baik formal maupun informal yang menata dan mengurusi ini, serta paling bertanggung jawab. Nah, oke, kita dari sisi formalnya sudah ada semestinya orang-orang pandai yang mengurus di sana. Iya. Dan bisa tempat bertanya seperti rencana Pak Ite. Iya. Sekarang kalau dari informalnya, Pak Sahat, Iya, katanya ada lembaga seni budaya di daerah kita ini. iya, benar. Nah, Lembaga seni dan budaya Seni. pesisir begitulah. Saya tidak tahu adat persis. dan budaya, kita adat seni budaya. Seni dan budaya seperti Seni itu. dan budaya. Lembaga seni dan budaya pesisir seperti itu. Seni dan lembaga seni dan budaya. Ada organisasinya. Ada. resmi. Terkait dengan pertanyaan Pak Iti tadi, Iya. Iya. apa tanggapan Pak Sahat dengan keberadaan lembaga ini tadi? Nah, inilah fungsi lembaga ini kalau diberdayakan benar-benar karena mereka yang di SK-kan dan semua pernah saya ingat dilantik pernah dari mereka ini. Siapa ini mengiskakan, Pak? Di SK-kan Kalau oleh di Sibolga ya SK Wali Kota. SK Wali Kota. bukan Ya, lurah. urusan mereka. Bukan lurah. Bukan, Wali Kota. berarti ini Karena, gitu. karena posisinya kota. iya, lembaga seni dan adat pesisir Kota Sibolga. Iya. Nah, jadi mereka ini suatu lembaga, seharusnya mereka inilah berperan mengurus apa yang keluhan Pak Ite tadi. Iya. Contoh kain sarung. Iya, yang sederhana Kenapa ini. dulu kain sarung digunakan begini-begini? Tadi kita ceritakan. Kenapa di zaman ini tidak ada lagi? Apa hilang aja? Ini kan tradisi kebudayaan masyarakat. Iya, Ciri khas kita, ya kan? Masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir. Ya, ke depan nanti kan lalu lupa, ada ingat generasi milenial ini sekarang. Jadi inilah yang perlu digali oleh lembaga ini. Nah, inilah yang saya Dan perhatikan mereka itu, Pak. ini yang menyampaikan aspirasi nanti. Ada lembaganya, tapi ya gimana ya? Entah apa yang diurusnya. Ya Pak Ite jangan marah sama kami. Ya Bapak marah sama Prihatin kita. saya, Pak. Bapak ini belum Sama- apa-apa udah emosi. Kalau soal prihatin Pak, Iya. sudah duluan kami lebih prihatin. Jadi Cuma- lembaga inilah Bapak menampung aspirasi kita ini masyarakat pesisir. Mereka lah nanti menjembati kepada dinas kebudayaan, pendidikan dan kebudayaan. Iya, Kan begitu. betul. Bagaimana ini? Disosialisasikan atau diingatkan balik masyarakat Sibolga Iya, yang itu? kecil-kecil saja. Nah, yang kecil-kecil ini dulu. dia. Kain Ini sarung kan sepele. Iya, Iya. semua ada ini di rumah kita. Ini contoh sederhana saja. Kalau benar orang-orang yang ada di lembaga ini, baik di Sibolga maupun di Tapanuli Tengah, Iya. bertanggung jawab dalam hal seni dan budaya pesisir, Pesisir. karena dulu adatnya, ya, Iya, seni seni budaya dan saja budaya dulu. pesisir, bahwa kain sarung adalah bagian hidup dari Iya, masyarakat bagian, pesisir, iya. Benar. Dan tidak dan itu terlepas sudah dari bagian lama kehidupannya. berlaku, mungkin ratusan tahun. Oh iya. Nah, permintaan Pak Ite sederhana sekali, tidak susah. Kalau kalian pergi ke acara-acara seperti Kemalangan, Kemalangan. ya kan, acara-acara resepsi atau barale, Kenduri. kenduri, kenapa tidak kalian mulai dengan membawa sarung untuk kembali? Kan pertanyaan. Iya. Oh. Nah, ini kan sudah kita sampaikan Pak Ite ya. Paling mudah Pak loh dilaksanakan ini loh. Nah, itu. Tinggal lagi orang yang tadi yang peduli ini lah.
mengingatkan. Tapi masalahnya kan begini. Dan pemerintah daerah. Iya. Jadi Kan mereka permasalahannya ini kan partner pemerintah daerah. Iya, Lembaga betul, tadi kan partner betul, pemerintah daerah. betul. Orang itu. permasalahannya yang menjadi kambing hitam tahu Pak Iti, Pak Sahat. Kok kambing hitam, Pak? Yang menjadi kambing hitam itu budaya dan pengaruh budaya luar. Kan itu selalu. Iya. Jangan Sering disalahkan. disalahkan. Itu selalu kan. Tidak boleh. Sering disalahkan budaya luar. Budaya, tak tahu lagi. Budaya sendiri tidak dijaga. Nah ini disalahkan juga lah budaya luar Iya, masuk merembes iya. melalui media sosial apa segala macam. Sebentar. Loh, kok begitu? Ya kan? Nanti kalau kita bertanya, dijawabnya Pulo. Kamu bertanya. Iya. Kamu bertanya, katanya Pulo itu. Alamak. Jadi wajar Aduh. kalau keluhan dan kegalauan Pak Iti ini menjadi satu, katakanlah penyaluran emosi, ya kan? Mau Artinya bertanya, merasa dia putra daerah Pak Iti. Iya, Iya, yang prihatin dengan Kok yang begini baik ini keadaan kok ini? bisa Iya. hilang. Sama siapa ini? Enggak diteruskan ini disampaikan. tentu kalau kita berangkat siapa yang harus kita ikuti dan siapa yang menjadi panutan? Iya, Udah benar. jelas jawabnya kan? Benar. Tentu Siapa? dari yang dari atas lah Iya, dulu, iya. memberikan contoh kan? Orang-orang pemerintah lah. Dari yang pemerintahan, terkait. dari lembaga terkait, inilah memberi contoh. Iya. Iya, tapi perlu saya luruskan juga. Apa yang diluruskan, Pak? Sebentar Pak Iti, pemerintah daerah pun bukan sekonyong-konyong, itu aja urusannya. Benar. Ya kan? Makanya Nah. ada dinas yang mengurusnya. Iya, ada pemerintah bidang daerah tertentu. dinas ini bukan sekonyong-konyong juga dia. Itu aja urusan dinas pendidikan dan kebudayaan. Kalau tak ada masukan dari masyarakat. Kan perlu juga kita masyarakat mendorong pemerintah ini. Nanti dikiranya pula apa, Pak? Mendorong dari ya, masyarakat tidak ini. ulang kan ya? Bukan, mendorong, memotivasi. Pak Dinas, Pak Kebudayaan. Kami ini tradisi masyarakat kami begini-begini dah. Iya. Udah mulai hilang di daerah ini. Ambora, Tolonglah. adanya itu, Pak. Itu, Pak. Kumpulkan, kita rapatkan. Tapi kalau artinya begini Pak, kalau kita nanti ke dinas tadi seolah-olah jangan dianggap orang pemerintah daerah kota ini nanti kita seolah-olah kita tuduh orang tuh nggak mau tahu. Tidak. Nanti dibalas kita. Mana konsep kalian rakyat Cibolga ini pesisir kok katanya Pulo. Itu inilah tugas lembaga itu. Ya. Dengarkan aspirasi ini. Iya, itu. Tampung dan jeruskan ke lembaga Iya, yang dinas terkait. pendidikan. Lembaga yang terkait. Jangan Iya. begitu kita disalahkan, tidak ada ngomong, tidak ada bicara, lembaga sudah ada. Iya. Udah kita sampaikan rakyat ini Pak Ite ini kan. Iya. Pak Ite udah keluhan sama kita. Iya. Ya kan? 69 tahun umur saya, Kita, Pak. kita Iya. sosialisasikan melalui televisi N2 STV ini. Mengingatkan. Mengingatkan. Ya. Terus tampunglah. Ya. Jadi ya kembali Itu yang saya kepada maksud. Iya kan? kepada Iya. pihak yang berkewenangan. Iya. Ya kan? Iya. Kami sudah kembali mengingatkan. Iya. Ya, kami sudah kembali mengingatkan. Tolonglah. Apakah aspirasi kami mengingatkan, terutama dari Pak Irsan Sihike, Iya. asal Barus, pensiunan Dinas Pendidikan dan Pendidikan, Kebudayaan, ya kan? Menyampaikan keluhan kepada kami salurkan ini mengingatkan. Dan pembicaraan Iya. kita ini harus kita simpan ini. Iya. Arsip. Iya, betul. Jangan besok kata orang nggak pernah kita ungkapkan ini iya, oleh iya. lembaga. Jadi selaku media, kami sudah mengingatkan, ya kan? Iya. Kalau yang bersangkutan lupa ingatan, ya itu urusan kalian itu. Ya. Dan besok kita rakyat Sibolga dan masyarakat bisa disalahkan. Kalian diam saja, tidak pernah melapor sama kami pemerintah Tidak ini. pernah menyampaikan yang mau kami buat? aspirasi. Iya. Kadang-kadang melepas jawaban. Pemirsa, akan kami sambung kembali pada sesi terakhir Sesi terakhir. episode yang kedua. Makna kain dan sarung bagi masyarakat pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah. Pesona budaya. Pemirsa Pesona Budaya, kita lanjutkan dialog kami tentang makna kain dan sarung bagi masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah. Dan di sesi terakhir ini kita akan mencoba kembali memberikan kesempatan kepada narasumber yang mendampingi saya hari ini tentang kesan dan harapan
bahwa banyak hal yang sudah kami sampaikan dan siapa-siapa yang kita arahkan untuk yang paling bertanggung jawab dalam katakanlah melestarikan pernak-pernik seni dan budaya pesisir seperti apa yang dikeluhkan oleh Pak Irsan Sihite. Mudah-mudahan harapan Bapak itu bisa tersalurkan. Ya. Nah, di bagian akhir ini dari sisi kehidupan sosial dulu Pak Muzir. Iya, Pak. Bahwa pergeseran ini sering akan terus terjadi. Iya, dinamis dia. Akan terus terjadi. Andai kata ini terjadi terus, apa yang terbayang oleh kita, terutama masyarakat pesisir lah, bahwa keberadaan masyarakat pesisir ini, walaupun dia tidak azas tunggal satu budaya utuh, karena merupakan perpaduan beberapa dari unsur budaya, nah ini kan rawan akan tergusur habis. Iya. Apa tanggapan Pak Muzir? Yang pertama dia kehilangan jati diri. Kehilangan jati diri. Iya. Jadi identitas dirinya, identitas tentang keberadaannya pun samar. Orang tidak akan bisa lagi mendefinisikan dia selaku pembeda dengan suku atau budaya yang lain. Itu dulu. Kerugian bagi yang bersangkutan ketika jati dirinya samar. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, peran pemerintah di sini akan dilihat sama sekali tidak ada melindungi budaya yang ada di wilayah kerjanya. Berarti mereka hanya hadir sebagai pelengkap, bukan selaku pembina, membuat pemberdayaan. Ya. Padahal kalau pemerintah selaku pihak pembina, ada lembaga masyarakat sebagai pemberdayaan, disinilah kita akan muncul ketahanan dalam hal budaya itu. Ya. Kenapa? Unsur-unsur budaya ini terintegrasi dari bagian aktivitas keseharian. Disinilah akan menjadi disebut lestari. Sepanjang ini tidak melekat, tidak dibiasakan, ini yang kita khawatirkan PDI. Generasi hari ini pun akhirnya tidak mengenal lagi bagaimana budaya tradisi dari leluhurnya. Baik. Yang terakhir Pak Muzir. Iya. Kalaupun memang benar ada lembaga seni budaya di luar sana, Iya. apa yang bisa Bapak pesankan? Baik, yang pertama sederhana sekali. Mereka pasti punya visi misi, punya tahapan. Ya Iya. sudah dijalankan saja. Bila mereka terkendala, tidak menemukan suatu solusi, saya rasa banyak di luar ini masyarakat yang bisa memberikan kontribusi pemikiran. Jangan sungkan, jangan malu. Sepanjang ini untuk keberadaan budaya Kota Sibolga, kearifan lokal ini, banyak masyarakat yang siap memberikan sumbangsi pemikiran, dana, dan segalanya. Walaupun kecil, Iya. pernak-pernik dari budaya pesisir itu Iya. layak juga lah dilestarikan. Iya. Termasuk kain sarung. Kain sarung. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya. Itu dia. Pak Sahat. Ini kan ya keresahan kita sama sebetulnya dengan Pak Hiti ini. Iya samanya. Iya. Cuma kita sekali lagi mengingatkan. Oke lah, sebagai seorang akademisi, banyak berjalan di ke daerah-daerah lain. Kan seperti itu Pak Hiti ya? Iya. Masih yakinkah Pak Sahat bahwa keberadaan kain sarung ini masih bisa dipertahankan oleh masyarakat pesisir dalam pemanfaatan yang sudah kita bicarakan? Baik. Kalau bertanya masih mampukah ini lanjut diteruskan, tergantung kepada masyarakat itu sendiri. Pulang kepada masyarakat pesisir itu sendiri. Ya. Sekarang kita ingatkan kembali. Ya. Ya, bagaimana kita masyarakat? Kalau dia merasa, masyarakat pesisir tentu kan diingatnya nenek-nenek moyangnya dulu. Ya. Yang pernah dirasakannya. Dan sekarang dirasakannya tidak ada lagi. Ya kan? Nah, bagaimana ini berpulang kepada masyarakat pesisir yang ada tinggal di Sibolga Kapten. Apakah tradisi dan adat penggunaan kain sarung ini masihkah bisa kita bertahan? lanjutkan, kita pertahankan? Ya. Itu satu. Yang kedua, satu niat masyarakat Sibolga ingin mempertahankan, kalau pemerintah daerah kembali lagi tidak turut
mendukung ini, memotivasinya ini, memberikan pembinaan yang terus-menerus melalui lembaga-lembaga yang ada, melalui aparat-aparat ujung tombaknya seperti Kepling, institusi sekolah, pendidikan TK, SD. Saya kira ini jauh dari harapan kita. Tinggal menunggu waktu. Menunggu waktu. Baik. Yang ketiga, harapan kita tentu, ya kan? Pemerintah Republik Indonesia sudah memberikan kewenangan kepada semua daerah yang kita kenal dengan otonomi daerah. Ya. Memimpin pemimpin daerah, putra daerah yang mengetahui seluk-beluk daerah, mencintai budaya daerah, ya kan? Hafal tentang kebudayaannya, hafal tentang adat istiadatnya. Jadi pemimpin di daerah ini yang sebenarnya kita harapkan selama ini muncul, supaya dia merasa bahwa adat istiadat kebudayaan itu dirasakannya sebagai putra daerah ini. Betul. Sehingga dorongan dari batin dia sebagai pemimpin daerah melestarikan ini sampai habis-habisan. Ya kan? Tetap buat melekat. apa pembangunan fisik kalau tidak pembuatan rohani masyarakat Sibolga ini lewat tradisi kebudayaan ini tidak dilestarikan. Tidak ada percuma ini semua gedung-gedung ini. Baik. Saya kira itu menurut saya dari Karena apapun pandangan akademik. Agak semangat Pak Tupang ini. Akademisi. Akademisi. Gelora. Mau sehebat apapun bangunan di kota Sibolga ini, kalau budaya dan adat istiadat daerahnya tercemar atau tergusur, bisa hilang. Ya, ini menjadi malapetaka. Malapetaka. Dan kemana? Ini kembali. Jati diri kita itu orang Sibolga itu tidak tahu kita apa. Orang mana kita sebenarnya? Betul. Jati diri. Tidak jelas. Kehilangan jati diri kita. Baik. Budaya itu mengenalkan jati diri Saya kita. jujur saja Pak Ite. Iya Pak. Karena ini di bagian akhir. Sekali lagi kalau Pak Ite mau marah, menyampaikan kesalahan dan kekecewaan, silakan. Marah langsung. Silakan. Oke, baik Pak Edi. Marahi. Harapan lah ya. Oh, harapan. Ya, harapan untuk membudayakan kembali budaya pesisir itu yang kecil saja dulu dari kain dan sarung kita ini. Ya. Kalau saya melihat yang terdepan di lapisan paling bawah masyarakat adalah Kepling dari sisi pemerintahnya. Maunya inilah yang selalu mengingatkan budaya-budaya pesisir itu di daerahnya, di lingkungannya, supaya dijalankan. Tidak dapat sempurna ya di wilayah yang Intinya kecil. seorang Kepling, kepala lingkungan, harus paham dengan budaya pesisirnya, di mana dia tinggal, atau di mana dia bertugas. Iya, itulah terdepan orang ini sebaiknya menggerakkan masyarakat itu dan memahami budayanya, supaya memahami budaya dan melaksanakan budayanya ini. Baik, itu harapan Pak. Ya. Yang berikutnya saya marah lagi nih kalau tidak dilaksanakan. Baik Pak Ite. Pemirsa Pesona Budaya, ya, rangkuman harapan dan semacam keinginan Pak Ite, Pak Sahat, Pak Muzir, termasuk kami dari media, kembali sudah mengingatkan Pak Sahat kembali sudah mengingatkan, maka kepada pihak yang berwenanglah untuk menyambut aspirasi terutama dari Pak Ite sebagai orang tua yang merasa sangat kecewa dengan keberadaan budaya pesisir ini yang seakan-akan semakin hilang, semakin tenggelam, semakin lama semakin hilang, dan akhirnya semakin dilupakan. Maka para generasi muda pesisir pada saatnya nanti akan kehilangan jejak dan jati dirinya sebagai orang pesisir. Terima kasih atas perhatian pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan dialog kami hari ini tetaplah mempunyai makna dan arti tersendiri. Sampai jumpa pada edisi-edisi akan datang. Salam dari tim produksi Pesona Budaya N2S TV. Sampai jumpa. Pesona Budaya. Oh, di sana.
la